Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Thomas dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video vlog kali ini, saya akan membahas tentang topik yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Contohnya kode etik. Apakah kalian tahu apa itu kode etik? Nah, menurut literatur yang saya baca, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Nah, kira-kira bagaimana sih pandangan orang tentang kode etik itu? Yuk kita tanyain. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu narasumber. Yuk kita tanyain. Permisi, bisa minta waktunya? Silakan. Dengan Kak siapa? Gilang dari Mahasiswa Fakultas Teknik. Oh, jadi begini Kak Gilang. Saya mau nanya ke Kak Gilang, kira-kira apa sih kode etik itu menurut pandangan Kak Gilang? Kalau menurut saya, kode etik itu adalah sebuah pedoman atau acuan yang berada dalam suatu mekanisme. Dengan kata lain, kode etik itu sendiri adalah sebagai aturan, di mana aturan itu bila tidak diindahkan mungkin akan ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Itu menurut pandangan saya. Oh baik, terima kasih Kak Gilang atas waktunya. Nah, itu adalah pandangan kode etik dari saudara Kak Gilang sebagai salah satu mahasiswa. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita tanyain kepada narasumber lain. Oke teman-teman, sekarang saya berada di kampus 4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Di sini, saya akan mewawancari beberapa dosen sebagai narasumber saya, dan khususnya program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Untuk lebih lengkapnya, yuk ikutin saya. Baik, sekarang saya berada di ruangan dosen, dan di sini saya akan menemui salah satu dosen yang berada di ruangan ini. Yuk. Assalamualaikum, permisi. Baik, boleh saya mewawancari Ibu? Boleh. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satunya, apa yang Ibu tahu tentang kode etik dosen? Berbicara mengenai kode etik dosen, ya namanya kode etik itu adalah aturan atau pedoman dosen dalam berperilaku atau dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dosen, di mana dosen itu ada memiliki 3 tugas utama. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada penelitian. Nah, dosen itu harus mengikuti aturan atau pedoman kode etik yang berlaku di institusi atau ke tempat kampus dia mengajar dalam melaksanakan 3 tugas utama tadi. Itulah kode etik. Jadi kode etik itu adalah aturan-aturan berperilaku. Artinya undang-undang, atau kita lebih mengenal dengan istilah tata krama sopan santun yang harus dipatuhi oleh dosen tersebut ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di institusi tempat dia bekerja. Baik, pertanyaan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik dosen? Apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggaran? Oke. Sebenarnya ada banyak faktor utama yang bisa mempengaruhi, tapi kalau saya pribadi yang paling sering terjadi itu kepada saya itu yang pertama khilaf, ya, lupa. Contohnya satu, absensi di Universitas Negeri Gorontalo kan ada yang namanya absensi pegawai setiap pagi dan sore. Pagi itu ketika dia datang, sore itu ketika dia pulang. Nah, itu salah satu kode etik yang harus dipatuhi, yaitu absensi. Nah, kadang saya lupa atau khilaf untuk absensi, sehingga itu juga mempengaruhi penilaian kinerja kita. Kemudian selain itu mungkin ada komunitas. Kalau misalkan dosen itu mengikuti satu komunitas yang tidak baik, itu juga bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik, ketika ada kode etik yang bertentangan dengan nilai-nilai atau yang dianut oleh komunitas tersebut. Terima kasih atas waktunya Ibu. Baik, itulah sedikit penjelasan dari Ibu Hermila sebagai salah satu dosen Pendidikan Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Nah, itulah penjelasan atau pandangan dari beberapa narasumber yang saya temui tadi. Kesimpulannya, kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di tempat kerja. Nah, demikianlah video vlog saya kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a